Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Bagus Maulana. Saya CPNS dari lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020. Saya peserta Latsar Angkatan 5 Kelompok 2 tahun 2021. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dari apa yang saya pahami dan peroleh dari sistem daring MOOC dan distance learning tentang pelayanan publik. Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Pelayanan publik adalah pemberian layanan terhadap orang, masyarakat, atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan dan tata cara yang ditentukan untuk memberikan kepuasan pada penerima layanan. Pelayanan publik mutlak sangat diperlukan bagi setiap ASN. Dengan kemampuan pelayanan publik yang baik, diharapkan kemajuan birokrasi mampu memenuhi kehendak masyarakat. Pelayanan publik merupakan salah satu dari 3 fungsi ASN. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat, sehingga dalam sebuah pelayanan, baik persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan, serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Terdapat 3 unsur-unsur penting pelayanan publik, diantaranya: yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan. Yang ketiga, kepuasan penerima layanan. Beberapa prinsip pelayanan publik diantaranya: 1. Partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. 3. Responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen. Keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, jenis kelamin, atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Yang kelima, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan, harus diterapkan prinsip mudah. Artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimasukkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. Keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang. Dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. 7.
aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, dekat, terjangkau, dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. 8. Akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan atau pejabat atau unit organisasi yang lebih tinggi secara vertikal. Akan tetapi, yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik, baik cetak maupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut dengan bagian social accountability. 9. Berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pola pikir ASN harus didasari 4 hal pokok. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara. 2. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 3. Pelayanan publik mendukung tercapainya tujuan bernegara. 4. Dalam layanan yang diberikan terdapat perlindungan dari pemerintah. Terdapat 7 dari sikap pelayanan. 1. Passionate. 2. Progresif. 3. Proaktif. 4. Prom. 5. Patience. 6. Proporsional. 7. Fungsional. Terdapat beberapa etiket dasar ASN. Yang pertama, politeness. 2. Respectful. 3. Attentive. 4. Kooperatif. 5. Tolerance. 6. Informality. 7. Self-control. Pelayanan publik yang cepat, aman, ramah, murah adalah pelayanan yang senantiasa didamba oleh masyarakat. Mari kita wujudkan pelayanan yang baik dari diri kita sendiri. Alhamdulillah, dalam materi pelayanan publik kali ini, saya tidak ada kendala dalam memahami materi ini. Demikianlah dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.